semuanya. Perkenalkan, kita dari kelompok Network Mapper akan mempresentasikan laporan atau makalah kami dalam bentuk PowerPoint. Sebelumnya, perkenalkan, saya Makfira Isnaini dengan NIM 2301020016. Kemudian, rekan saya bernama Rana Juniarti dengan NIM 2301020027 dan Depi Kusumawardani dengan NIM 2301020036. Presentasi ini akan membahas tentang definisi, sejarah, tujuan, fungsi, fitur, serta kelebihan dan kekurangan dari Network Mapper, alat pemindai jaringan open source yang krusial dalam keamanan cyber. Kemudian definisi dari Network Mapper sendiri adalah alat yang digunakan untuk menemukan host dan layanan yang berjalan dalam suatu jaringan atau komputer. Kemudian fungsi utamanya yaitu untuk memetakan struktur jaringan, menganalisis sistem keamanan, dan mendeteksi celah atau kerentanan yang ada. Kemudian informasi yang dapat diperoleh yaitu untuk mengetahui perangkat aktif, alamat IP, port terbuka atau tertutup, kemudian jenis layanan dan sistem operasi host target. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Devi Kusumawardani. Baik, di sini ada cara kerja dan fitur canggih. Jadi, Nmap ini bekerja dengan mengirimkan paket data ke host target dan menganalisis responnya untuk memberikan laporan detail kondisi jaringan. Jadi, fitur Nmap Script Engine atau disingkat dengan NSI memungkinkan pengguna menjalankan script otomatis untuk mendeteksi layanan eksploitasi atau pemeriksaan keamanan lanjutan. Jadi, ini menjadikan Nmap sebagai alat penting bagi administrator jaringan dan peneliti keamanan dalam menjaga stabilitas dan keamanan. Kemudian ada sejarah singkat dari Nmap itu sendiri. Jadi Nmap didirikan pada tahun 1997 yang dikembangkan oleh Gordon Leon dan diperkenalkan melalui majalah Electronic Arts. Adapun tujuan awal dari pembangunannya itu, yakni diharapkan dapat membantu administrator sistem dan peneliti keamanan untuk melakukan pemindaian jaringan secara efisien. Kemudian ada evolusi platformnya itu yang awalnya hanya berupa CLI di Unix, kini sudah tersedia terbuka grafis yang disebut dengan ZenMap. Untuk standar industrinya itu sendiri, dia berkontribusi komunitas open source, Nmap menjadi alat standar untuk penetration, testing, dan auditing keamanan. Untuk tujuan penggunaan Nmap itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama itu mengetahui host aktif, yakni mendeteksi perangkat yang terhubung melalui komputer, server, dan IoT untuk investasi jaringannya. Yang kedua ada menganalisis keamanan, yakni melakukan security auditing untuk menemukan port terbuka atau layanan yang rentan terhadap serangan. Yang ketiga ada deteksi OS layanan yang mengenali jenis layanan, versi software, dan sistem operasi host target untuk pemeliharaan dari sistem itu sendiri. Kemudian yang keempat itu dia membantu pen testing, yaitu digunakan sebagai alat awal dalam penetration testing untuk mengumpulkan informasi target response. Untuk selanjutnya, baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah diberikan atau yang dibacakan oleh Devi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi Nmap. Jadi, Nmap ini mempunyai fungsi yang pertama adalah host di discovery, yaitu menemukan perangkat aktif. Kemudian ada port scanning, yaitu mengetahui status port terbuka, tertutup, atau difilter. Kemudian ada service dan version direction, yaitu
mengidentifikasi jenis dan versi aplikasi yang berjalan. Kemudian ada NSE, yaitu menjalankan skrip otomatis untuk deteksi kerentanannya. Selanjutnya ada fitur-fitur utama Nmap. Yang pertama adalah deteksi host dan port, yaitu menentukan perangkat aktif dan memeriksa status port pada perangkat target. Kemudian ada deteksi OS dan versi, yaitu mengidentifikasi jenis OS dan versi layanan yang berjalan, misalnya HTTP dan SSH. Kemudian yang ketiga adalah Nmap Scripting Engine, yaitu fitur canggih untuk otomatisasi pemeriksaan keamanan dan deteksi kerentanan. Kemudian ada Zenmap dan Output Flexible, yaitu antarmuka grafis resmi dan kemampuan penyimpanan hasil dalam format XML atau Graphable. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan Nmap. Yang pertama adalah kelebihan, yaitu gratis dan open source, yaitu bebas biaya dan dapat dimodifikasi. Kemudian ada multiplatform, yaitu dapat dijalankan di Windows, Linux, macOS, dan lain-lain. Kemudian ada cepat dan efisien, yaitu mampu memindai jaringan besar dalam waktu singkat. Kemudian akurat dan inovatif, informatif, yaitu memberikan hasil detail tentang status port dan layanan. Kemudian ada komunitas aktif, yaitu selalu mendapatkan pembaruan fitur dan keamanannya. Kemudian ada kekurangannya, yaitu membutuhkan pengetahuan teknis, seperti pengguna harus memahami konsep jaringan dan perintah dasarnya. Kemudian terbaca oleh sistem keamanan, yaitu aktivitas dapat dideteksi oleh firewall atau IDS. Kemudian ada tidak sepenuhnya anonim, yaitu aktivitas pemindaian meninggalkan jejak log pada sistem target. Kemudian ada resiko kesalahan interpretasi, yaitu salah memahami hasil dapat menyebabkan kesimpulan keliru. Kemudian adalah contoh aplikasi dan penerapannya. Yang pertama adalah pemindaian jaringan, yaitu mendeteksi perangkat baru atau tidak sah yang terhubung ke jaringan perusahaan. Kemudian ada manajemen inventaris, yaitu membuat daftar perangkat aktif beserta detail spesifikasinya seperti MAC, OS, versi layanan. Kemudian adalah audit keamanan, yaitu membantu tim keamanan menemukan celah seperti port rentan sebelum uji penetrasi. Kemudian adalah yang terakhir adalah penetration testing, yaitu mengumpulkan informasi awal tentang target sistem untuk menguji pertahanan keamanannya. Kemudian ada kesimpulan dan penerapan Nmap itu akan dijelaskan oleh Vira. Baik. Jadi kesimpulan dan peran dari Nmap sendiri adalah tiga. Pertama, alat krusial keamanan jaringan. Nmap sendiri berfungsi sebagai alat pemetaan dan pemindai yang esensial untuk mendeteksi perangkat, menganalisis port, dan menemukan kerentanan. Kemudian yang kedua yaitu fleksibilitas dan akurasi. Keunggulan Nmap terletak pada sifatnya yang open source, fleksibel, dan akurat, didukung oleh fitur canggih seperti NSE. Kemudian yang ketiga yaitu peran vital. Memahami Nmap memungkinkan profesional IT memanfaatkan alat andalan ini untuk menganalisis, memantau, dan mengamankan sistem dari ancaman cyber. Mungkin hanya segitu yang materi yang dapat kita sampaikan. Sampai bertemu di materi selanjutnya dan di video selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.